Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan topik negosiasi kita. Kali ini kita akan berbicara mengenai komunikasi. Ya, sebenarnya ini adalah inti dari negosiasi. Kenapa? Karena ya negosiasi itu kan isinya aktivitas komunikasi antar dua pihak yang berkonflik. Cuma kita belum membicarakan teori tentang komunikasi. Maka dari itu kita akan membahas secara khusus bagaimana kita berkomunikasi dalam negosiasi. Sebenarnya teori komunikasi itu ada banyak, cuma kita akan fokus di komunikasi pada saat bernegosiasi aja di sini. Dan kalau Anda masih mengingat waktu kita membahas strategi dan planning dalam negosiasi, itu juga disebutkan baik distributif maupun integratif negotiation itu membutuhkan adanya arus informasi yang baik antar dua belah pihak ya. Kalau integratif, informasi ini penting agar kita mengetahui apa yang diinginkan oleh lawan. Kalau distributif, informasi ini penting agar kita dapat menggunakan atau memanipulasi informasi itu, memframing ya, bahasa teorinya ya, memframing agar lawan cenderung mendukung atau berpihak pada kita. Lalu juga proses bagaimana kita menjaga informasi kita agar jangan sampai diketahui lawan, itu membutuhkan ilmu-ilmu komunikasi yang baik. Nah, kita akan membahas secara khusus tentang komunikasi pada topik kali ini. Oke, pertama-tama marilah kita berkenalan terlebih dahulu mengenai teori komunikasi. Sebenarnya apa sih komunikasi itu? Jadi menurut teori ya, definisi dari komunikasi adalah proses transfer informasi antara dua pihak, yaitu pihak pengirim informasi atau sering disebut dengan sender dengan pihak penerima informasi atau receiver. Jadi sender ini mempunyai informasi yang akan dia kirim menggunakan media tertentu, bisa berbicara secara langsung atau menggunakan media-media tidak langsung, contohnya lewat telepon, WA, email, dan lain-lain. Bisa juga menggunakan media-media publik, contohnya menggunakan siaran televisi, koran, media massa, lalu portal berita di internet. Itu adalah contoh media-media publik yang dipakai oleh pengirim untuk mengirimkan informasi kepada penerima informasi. Nah, penerima informasi ini akan mengartikan informasi yang dikirim oleh pengirim, akan mereka terjemahkan. Nah, proses penerjemahan informasi yang dikirim itu disebut dengan decoding, sehingga mereka bisa menginterpretasikan sebenarnya apa sih maksud dari informasi yang dikirim oleh pengirim informasi tersebut. Setelah mereka mengetahui informasi yang dikirim, mereka akan memberi feedback ke pengirim. Nah, begitu seterusnya. Jadi proses komunikasi ini adalah proses transfer informasi antara pengirim dengan penerima. Pengirim mengirimkan pesan, penerima akan memberi feedback. Jika proses ini berjalan dengan lancar, maka bisa dikatakan suatu proses komunikasi itu berjalan dengan baik. Namun ada kalanya juga transfer informasi ini tidak berjalan dengan baik karena adanya halangan dan gangguan yang menyebabkan pengiriman informasi ini tidak berjalan dengan lancar. Gangguan itu disebut dengan noise. Noise ini sebabnya macam-macam. Bisa saja contoh perbedaan bahasa, itu bisa membuat transfer informasi menjadi rumit. Bisa juga penggunaan media yang salah. Contohnya saya misalnya ya ingin menjelaskan diagram ini tapi menggunakan media suara saja, contohnya hanya menggunakan media telepon. Tentu tanpa adanya media visual seperti slide ini akan lebih sulit untuk menjelaskan diagram ini hanya dengan suara saja. Nah, itu juga contoh penyebab noise. Sekarang mari kita lanjut berdiskusi mengenai apa sih komunikasi, apa saja yang dikomunikasikan dalam negosiasi. Dalam sebuah negosiasi ada banyak informasi yang di-sharing antara pihak-pihak yang saling bernegosiasi. Apa saja sih sebenarnya yang di-sharing? Yang pertama, tawaran. Kita tahu bahwa proses negosiasi itu selalu dimulai dengan initial offer. Ada tawaran yang dikemukakan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, pihak yang lain akan merespon tawaran tersebut. Jika mereka setuju atas tawaran itu, tawaran yang dikemukakan oleh pihak lain, maka feedbacknya adalah kesepakatan. Namun jika mereka tidak setuju, mereka akan memberi feedback berupa tawaran balik atau disebut dengan counter offer. Jadi mereka akan menawar dengan hal yang berbeda. Nah,
proses tawar-menawar ini adalah salah satu bentuk komunikasi dalam sebuah negosiasi. Selain tawar-menawar, negosiasi juga kadang membicarakan motifnya, alasan dibalik tawaran tersebut. Tentunya Anda masih ingat ya kalau waktu kita berdiskusi tentang strategic and planning dalam sebuah negosiasi, ada yang namanya tujuan, ada yang namanya motif. Kalau motif ini membicarakan mengapa, alasan dibalik tawaran tersebut. Mengapa kok kita harus kadang membicarakan motif dibalik tujuan kita, agar lawan itu mengerti apa sih kepentingan kita, apa sih hal yang menjadi konsen kita sehingga kita mau bernegosiasi, sehingga lawan bisa mempunyai persepsi yang sama terhadap kita. Hal yang kedua adalah alternatif. Alternatif ini diperlukan, kadang perlu dikomunikasikan agar kita mempunyai banyak pilihan solusi. Jika kita punya alternatif banyak, maka untuk menentukan solusi tentu lebih mudah daripada alternatifnya hanya sedikit. Terutama pada negosiasi-negosiasi berbentuk integratif, di mana jika ada banyak alternatif, kita bisa memilih salah satu alternatif yang terbaik untuk dijadikan solusi bersama. Hal yang ketiga, kadang dalam negosiasi hasilnya juga perlu diinformasikan. Untuk apa? Untuk mengevaluasi proses jalannya negosiasi tersebut. Pada saat negosiasi sudah selesai, outcome-nya sudah ada, kita sudah mencapai kata sepakat, kadang laporan hasil proses negosiasi itu juga di-share, juga dibagi kepada lawan-lawan negosiasi kita. Kenapa? Karena ya untuk proses evaluasi, sehingga pada saat kita melakukan negosiasi ke depannya kita bisa mengetahui mana sih dari proses negosiasi kita itu yang masih perlu diperbaiki, mana yang sudah baik. Jadi outcome-nya, hasilnya itu juga kadang saling diinformasikan. Yang terakhir adalah tentu saja prosesnya ya, prosedurnya ya, siapa pihak yang bernegosiasi, di mana jalannya bernegosiasi, lalu kapan kita harus bernegosiasi. Nah, itu juga perlu dikomunikasikan agar pada saat bernegosiasi semua pihak tahu aturannya dan proses negosiasi bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, bagaimana sih cara agar kita dapat berkomunikasi dengan baik dalam sebuah negosiasi? Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan pada saat Anda ingin berkomunikasi dengan lawan Anda. Yang pertama adalah bahasanya. Bahasa ini penting karena penyampaian informasi itu bisa saja terjadi bias. Kalau misalnya tata bahasanya tidak baik gitu, lawan akan mempersepsikan berbeda dengan apa yang Anda persepsikan, gara-gara dia tidak bisa mencerna bahasa Anda gitu. Nah, dalam membuat tata bahasa yang baik, Anda perlu memperhatikan dua level bahasa. Yang pertama adalah logical level. Ini terkait dengan kejelasan mengenai isinya, substansi yang ingin Anda sampaikan. Contohnya tawarannya itu berapa, itu harus jelas. Lalu juga rumusan masalah, isu-isu yang ingin Anda sampaikan itu harus jelas. Prosedurnya juga harus jelas agar bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Nah, yang kedua adalah pragmatic level. Ini tidak terkait dengan substansinya, tapi lebih terkait dengan teknik penulisannya. Contohnya seperti penggunaan tanda koma, tanda seru, lalu juga huruf kapital. Ini penting karena lawan bisa mempersepsikan sesuatu itu berbeda jika Anda menggunakan tata bahasa yang berbeda juga. Contohnya kalau misalnya Anda mengirim pesan ya, mengirim informasi dengan tulisan. Anda menulis dengan tulisan huruf kecil atau menulis dengan huruf kapital semua. Itu biarpun isi pesannya sama, tapi lawan akan mempersepsikan Anda itu berbeda. Jadi sikap lawan terhadap informasi yang Anda tangkap itu berbeda. Jika semuanya menggunakan huruf kapital, lawan mengira Anda sedang marah. Gitu. Nah, itu tidak hanya terkait dengan tulisan. Contohnya juga bisa terkait dengan style ya, dengan cara berbicara. Jadi kalau Anda berbicara secara langsung, harap intonasinya ya, pemilihan kata-katanya kapan harus Anda ngomong agak tegas, agak keras, lalu kapan Anda ngomong secara halus, itu juga harus Anda pikirkan. Karena ketika awal Anda negosiasi terus sudah langsung ngomong secara cepat dan keras, lawan mengira Anda sedang marah, padahal bisa saja itu hanya gaya bahasa Anda. Nah, jadi dalam memilih bahasa, perhatikan dua hal itu. Yang pertama adalah logicalnya, terkait dengan substansinya, kejelasan isinya. Yang kedua terkait dengan pragmatiknya, yaitu bagaimana cara Anda menyampaikannya. Itu harus jelas, harus dapat
dimengerti oleh lawan gitu. Karena biarpun isinya sama, tapi kalau cara menyampaikannya itu juga tidak tepat, maka lawan bisa mempersepsikan hal yang berbeda terhadap informasi yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua, ini terkait dengan aspek nonverbal ya. Ini terkait dengan aspek-aspek di luar bahasa, komunikasi di luar bahasa. Jadi bahasa tubuh itu juga penting ya. Contohnya kalau di slide ini seperti kontak mata ya. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa jika lawan itu melihat kita dengan langsung tatap matanya itu langsung saling bertatap muka gitu, dan mereka terus melihat ke mata kita ada timbul perasaan yakin bahwa mereka berkata dengan jujur. Karena kebanyakan orang yang sedang berbohong itu tidak berani melihat mata lawannya. Tapi jika Anda melihat mata lawan Anda, itu lawan akan mempersepsikan Anda sedang berkata dengan jujur. Tapi itu juga tergantung dari budayanya juga. Kenapa? Karena di beberapa negara, terutama negara-negara timur ya, seperti Jepang, itu jika Anda terus-menerus melihat mata lawan Anda, itu seakan malah Anda dikira mau menantang lawan Anda gitu. Nah, ini juga tidak baik. Maka perlu Anda atur bahasa tubuh Anda agar lawan bisa nyaman untuk berkomunikasi dengan Anda. Yang ketiga, ini terkait dengan cara berkomunikasi, channelnya, medianya, media berkomunikasi. Ini harus Anda pilih dengan bijak juga. Ketika misalnya Anda membutuhkan media arus informasi yang cepat, jadi komunikasinya itu berjalan dengan cepat, lalu juga hal yang dibicarakan itu cukup banyak, maka mungkin penggunaan media komunikasi seperti telepon, WhatsApp, ya, media-media yang menyediakan fasilitas chat ya, saling menukar pesan singkat, itu lebih efektif daripada menggunakan email ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan arus pertukaran informasi yang cepat. Nah, email ini termasuk arus pertukaran informasi yang lambat ya. Kalau menggunakan telepon kan cepat ya, Anda bisa mendapat feedback langsung dari lawan Anda dengan cepat. Namun kalau misalnya konten yang Anda kirimkan itu detail, lalu butuh beberapa data, misalnya butuh ada proposal yang harus Anda kirimkan, lalu juga ada tabel-tabel mengenai anggaran yang harus Anda kirimkan. Nah, itu penggunaan email tentu lebih efektif daripada menggunakan telepon ya, karena dengan email ini lawan bisa menerima dokumennya lalu membaca dengan baik daripada lewat telepon. Jika mereka hanya mendengarkan, tentu saja mereka akan cepat lupa apa yang akan Anda sampaikan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita memilih media yang tepat untuk berkomunikasi. Anda lihat dulu apa pesannya itu seperti apa, lalu juga apakah arus informasi ini harus berjalan dengan cepat atau tidak. Lalu juga Anda harus perhatikan aspek formal informalnya. Banyak orang bilang bahwa email itu adalah bentuk media yang formal, sedangkan kayak WA itu lebih informal. Bahkan ada beberapa kasus orang tidak mau menerima proposal lewat WA, harus lewat email saja. Nah, itu juga harus Anda perhatikan. Jadi harap perhatikan 3 aspek ini untuk berkomunikasi pada lawan. Oke, selanjutnya kita akan membahas teknik-teknik untuk mengembangkan sebuah komunikasi. Jadi dalam suatu negosiasi itu pasti ada kemungkinan negosiasi akan berjalan buntu. Ya, jadi ada satu pihak yang berhenti untuk mengirimkan informasi sehingga pihak yang lain tidak bisa merespon. Akhirnya negosiasi berhenti. Itu disebut dengan kebuntuan atau impas. Ya, kita membutuhkan teknik-teknik agar komunikasi itu bisa berjalan terus ya. Pertukaran informasi itu bisa berjalan terus-menerus sampai terjadi kesepakatan. Ada 3 teknik yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah menggunakan pertanyaan untuk memancing jawaban dari lawan Anda. Yang kedua adalah teknik mendengarkan lawan Anda. Ini ada 3 teknik ya, passive listener, acknowledgement, dan active listener. Ini memberikan output yang berbeda pula pada lawan yang sedang berbicara. Yang ketiga adalah menggunakan role reversal. Ada satu teknik yang bernama role reversal. Ini adalah teknik di mana Anda berusaha untuk membuat lawan itu berada di posisi Anda. Ya, jadi berusaha membuat lawan itu merasa bahwa dirinya adalah Anda, sehingga mereka tahu kepentingan Anda. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, marilah kita bahas tentang
penggunaan pertanyaan untuk mengembangkan komunikasi dalam sebuah negosiasi. Salah satu teknik untuk memicu terjadinya komunikasi dalam sebuah negosiasi adalah menggunakan pertanyaan. Ya, jadi proses tanya jawab itu akan melahirkan sebuah komunikasi yang berjalan secara terus-menerus. Pihak yang bertanya akan menanyakan sesuatu kepada pihak yang merespon, lalu pihak yang merespon akan menjawab dan memberi feedback ke pihak yang bertanya. Dari jawaban itu nanti pihak yang bertanya akan menanyakan pertanyaan kedua dan seterusnya, sehingga komunikasi akan terus berlangsung. Nah, dalam memilih pertanyaan itu ada dua hal yang perlu Anda ketahui. Ada dua jenis pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan yang tidak bisa dikelola atau unmanageable. Dan yang kedua adalah pertanyaan yang bisa dikelola atau manageable. Nah, perbedaannya adalah pertanyaan yang tidak bisa dikelola ini adalah pertanyaan, tipe-tipe pertanyaan yang membuat lawan Anda itu tidak bisa menjawab lagi. Jadi akan terjadi kebuntuan. Lalu juga akan terkadang ini berpotensi melahirkan emosi negatif pada lawan, sehingga lawan bisa marah jika Anda terus mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dikelola. Tapi Anda harus tahu bahwa pada kondisi-kondisi tertentu sebuah negosiasi itu memang perlu bagi kita untuk menyampaikan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh lawan. Contohnya, ketika lawan itu berbicara terus-menerus dan Anda tidak punya kesempatan untuk merespon, Anda bisa mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dikelola agar lawan itu tidak bisa menjawab lagi, sehingga bahasanya ya dia skakmat gitu, tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Itu dalam suatu kondisi itu diperlukan. Namun harap diingat bahwa negosiasi yang baik itu sebenarnya jika ada informasi yang Anda terima dari lawan. Negosiasi apa saja, integratif maupun distributif, itu membutuhkan informasi dari lawan, sehingga sebenarnya Anda harus menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dikelola ini. Anda hanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini jika kondisinya adalah ya Anda tidak mempunyai kesempatan untuk membuat lawan diam. Maka Anda harus mengajukan pertanyaan yang bisa membuat lawan diam sehingga Anda bisa membalas mereka. Bentuk pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang manageable atau yang bisa dikelola. Ini artinya adalah pertanyaan yang bisa dijawab oleh lawan atau dibuat agar lawan bisa menjawabnya. Nah, ini diperlukan pada saat-saat seperti sudah terjadi kebuntuan pada negosiasi, atau pada saat Anda menerima informasi dari lawan tapi informasi yang Anda tangkap itu kurang lengkap atau kurang jelas, maka Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini agar lawan bisa kembali menjelaskan. Nah, ini berbeda dengan pertanyaan yang tidak bisa dikelola tadi. Pertanyaan yang bisa dikelola ini biasanya outputnya adalah positif. Jadi ini akan memberi output yang baik untuk sebuah negosiasi ke depannya, karena ini memicu terjadinya pertukaran informasi yang banyak. Sehingga pada saat Anda bernegosiasi, usahakan pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan itu adalah pertanyaan yang bisa dikelola atau manageable, dan harap hindari pertanyaan-pertanyaan yang justru malah membuat lawan tidak bisa menjawab atau unmanageable. Nah, itu tadi adalah salah satu teknik untuk mengembangkan komunikasi menggunakan pertanyaan. Sekarang mari kita membahas teknik kedua, yaitu teknik mendengarkan lawan. Jadi setelah Anda memberi pertanyaan, Anda juga harus mendengarkan jawaban dari lawan Anda. Nah, itu ada teknik-tekniknya juga. Mari kita bahas di slide selanjutnya. Kalau kita mengulang kembali proses komunikasi yang saya jelaskan di slide awal tadi, penerima pesan akan memberi feedback kepada pengirim pesan. Nah, feedback itu dapat berupa cara mendengarkan Anda, cara Anda mendengarkan atau menerima pesan dari lawan Anda. Nah, di sini ada 3 jenis cara untuk mendengarkan lawan Anda. Nah, ketiga cara ini mempunyai efek yang berbeda pada pembicaranya atau pada pihak pengirim pesannya. Yang pertama adalah passive listening, yaitu mereka mendengarkan, ya. Jadi pihak yang menerima pesan itu mendengarkan, namun tidak ada feedback ke pengirimnya. Jadi mereka hanya mendengarkan saja. Contohnya kalau misalnya Anda melihat slide ini, ya, lalu saya tanya apakah ada pertanyaan. Jika Anda tidak menjawabnya,
hanya diam saja, itu berarti Anda mendengarkan secara pasif. Komunikasinya hanya berjalan satu arah. Namun harap diingat, passive listening itu beda dengan tidak mendengarkan sama sekali. Orang yang mendengarkan tapi secara pasif itu mereka tetap menangkap informasi, mereka tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh lawan, tapi mereka tidak memberi feedback apa-apa ke lawan. Nah, ini kalau misalnya terjadi secara terus-menerus atau ada pihak yang konsisten pasif, maka bisa menyebabkan kebuntuan juga. Maka dari itu, feedback itu sebenarnya penting dalam sebuah proses komunikasi, apalagi dalam sebuah negosiasi. Maka passive listening itu lebih baik jangan sering-sering digunakan. Nah, tipe kedua adalah acknowledgement. Ini seperti passive listening, cuma kita memberi feedback minimal ke lawan. Contohnya seperti ketika lawan menjelaskan, Anda menganggukkan kepala, itu memberi kesan bahwa Anda paham atau Anda setuju dengan apa yang sedang disampaikan lawan. Tapi tidak ada respon yang terlalu detail atau tidak ada respon yang komprehensif kepada pembicara, sehingga ini hanya sebuah gestur saja yang menandakan Anda mengerti apa yang disampaikan oleh lawan. Nah, kalau ingin sebuah proses komunikasi yang sangat baik dalam sebuah negosiasi, harap Anda menggunakan tipe ketiga, yaitu active listening. Anda mendengarkan lawan, namun Anda juga konsisten memberi respon ke lawan. Ya, biarpun responnya seperti kebanyakan hanya Anda mengulang apa yang dikatakan oleh lawan dengan bahasa yang berbeda, ya sekedar hanya untuk konfirmasi saja. Tapi itu merupakan salah satu metode yang baik. Kenapa? Karena dengan Anda mengulangi apa yang dibicarakan oleh lawan, lawan akan mengira Anda memperhatikan mereka. Itu. Apalagi kalau Anda setelah lawan itu berbicara, Anda aktif bertanya atau aktif menanggapi, aktif beropini. Nah, itu tentu menghasilkan output yang lebih baik dalam proses komunikasi ke depannya. Sekarang mari kita lanjutkan ke tipe yang ketiga, yaitu role reversal. Role reversal adalah suatu teknik yang bisa digunakan agar lawan bisa mengerti posisi kita. Kita tahu bahwa dalam suatu negosiasi itu kadang berjalan tidak baik karena ada perbedaan persepsi. Nah, kita perlu menyamakan persepsi kita kepada lawan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita memberitahu secara terus-menerus apa sebenarnya motif kita, apa sebenarnya hal yang ingin kita raih, apa tujuan kita, lalu juga apa sih masalah kita gitu, atau bagaimana persepsi kita terhadap barang yang dinegosiasikan. Kita memberitahu hal-hal tersebut kepada lawan sampai lawan mengerti, sampai lawan tahu, oh ternyata ini toh yang Anda perjuangkan gitu, sehingga dia merasa bahwa dia melihat barang yang dinegosiasikan menggunakan sudut pandang kita, sehingga menghindari yang namanya perbedaan persepsi. Nah, itu adalah salah satu contoh, salah satu teknik ya, bukan contoh, salah satu teknik yang bisa digunakan, itu disebut role reversal. Cuma role reversal ini bersifat memaksa dan kadang kita perlu untuk menguasai jalannya diskusi agar lawan bisa mengerti. Lawan harus terus mendengarkan, jangan sampai lawan membantah. Kalau membantah, kita harus berargumen bahwa opini Anda itu salah gitu. Opini saya sebenarnya yang paling benar. Jadi ini sebenarnya proses yang cukup memaksa juga. Jadi kalau Anda menggunakan role reversal dengan tidak hati-hati, malah nanti bisa menyebabkan emosi negatif dari lawan. Jadi Anda harus berhati-hati untuk menggunakan role reversal ini. Oke, itu kiranya yang bisa saya sampaikan mengenai topik kita kali ini ya. Hari ini kita membicarakan mengenai komunikasi dalam negosiasi. Kita mengetahui teori-teori dasar-dasar dari sebuah komunikasi, bahwa komunikasi itu adalah adanya transfer informasi antara receiver dan sender. Lalu kita juga membicarakan masalah apa saja sih sebenarnya yang kita komunikasikan dalam sebuah negosiasi. Kita berbicara mengenai motifnya, lalu juga tawaran dan counter tawarannya, lalu juga kita membicarakan prosesnya, dan juga kita membicarakan outcome-nya. Kita juga berbicara mengenai bagaimana sebenarnya kita harus berkomunikasi dalam sebuah negosiasi.
Ada 3 hal yang perlu Anda ketahui, bahasanya yang pertama. Yang kedua adalah gesturnya, nonverbalnya ya, gestur tubuh. Lalu yang ketiga adalah channel yang Anda gunakan atau media untuk berkomunikasi yang Anda gunakan. Dan terakhir kita membicarakan teknik-teknik di mana kita bisa menghindari yang namanya kebuntuan dalam komunikasi. Kita bisa membuat komunikasi itu berjalan secara terus-menerus dalam negosiasi. Tekniknya bisa menggunakan pertanyaan yang Anda kelola, lalu juga bagaimana teknik Anda mendengarkan lawan, dan yang terakhir adalah menggunakan role reversal. Oke, terima kasih atas atensinya. Kita diskusi kembali setelah UTS. Selamat mengerjakan UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.